Halo, selamat siang, selamat ketemu kembali dengan saya Aji Sutanto dalam channel YouTube saya. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang masih di dalam ranah dunia pikiran bawah sadar. Kita akan mengupas sedikit berbagai hal tentang akhir-akhir ini ada kejadian yang sangat trending yang sering dibicarakan oleh masyarakat kita. Mari kita ikuti ulasan berikutnya, dan terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, komen, dan share video saya untuk kita maju dan berkembang bersama. Terima kasih. Sahabat-sahabat yang berbahagia, orang tua zaman dahulu atau kita mungkin pernah mendengar bahwasanya jangan berkata-kata yang buruk, atau minimal kita menggunakan bahasa dan pola kata-kata yang baik dalam kehidupan keseharian kita. Ini ada kaitannya dengan berbagai fenomena yang terjadi karena sebuah kata-kata atau pernyataan yang itu menjadi realita hidup seseorang. Mari kita ambil beberapa contoh dan kasus yang sesungguhnya kata-kata itu atau pernyataan bisa menjadi sebuah energi yang mengkristal, lalu menjadi sebuah fenomena hidup dan realita hidup seseorang. Apalagi yang kaitannya dengan kata-kata yang buruk misalnya. Kata-kata yang buruk sangat mudah ditangkap oleh pikiran bawah sadar seseorang, baik itu tentang duka, tentang kecelakaan, tentang musibah, tentang hal-hal kesedihan, dan lain sebagainya. Yang ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh banyak orang. Walaupun demikian, ada orang yang mempercayai ini bahwa kata-kata itu punya tuah, seperti itu. Namun sebagian orang kadang-kadang ada juga yang tidak percaya bahwa kata-kata itu tidak mempunyai tuah apa-apa atau tidak mempunyai daya apa-apa gitu. Sehingga dia dengan mudahnya atau sumbarnya mengatakan sesuatu atau berpola kata yang tidak baik, seperti itu. Namun masalah keyakinan ini kembali kepada Anda semua, mau mempercayai mau tidak, itu adalah hak Anda. Tetapi dalam perbincangan ini saya akan memberikan beberapa kasus atau sebuah fenomena yang bahwa kata-kata itu punya energi. Pernyataan itu mengandung sebuah energi yang bisa mengkristal dan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup seseorang. Pikiran bawah sadar manusia sebenarnya adalah tidak bisa menangkap bahwa sesuatu itu baik atau buruk, sesuatu itu benar atau salah, dan lain sebagainya. Maka semua apapun input yang datang dari kita, dari manusia, maka itu langsung ditangkap begitu saja, dan itu tersimpan baik di dalam memori pikiran bawah sadar manusia. Tidak terpeduli bahwa itu kebaikan atau keburukan, kata-kata baik atau kata-kata buruk, kemudian pernyataan-pernyataan yang benar atau salah, maka itu langsung ditangkap saja oleh pikiran bawah sadar. Itulah kinerja dari pikiran bawah sadar manusia. Ada dua kejadian yang akhir-akhir ini menjadi trending sehingga banyak diperbincangkan oleh masyarakat kita, masyarakat di Indonesia terutama, karena yang kebetulan terjadi adalah seorang tokoh atau seorang artis. Yang pertama adalah kita kupas Bibi dan Vanessa Angel. Pada saat itu Bibi dan Vanessa Angel pernah
diwawancara dalam sebuah podcastnya Denny Sumargo. Saat itu Denny Sumargo mengajukan sebuah pertanyaan kepada Vanessa dan suaminya. Bagaimana perasaan Anda kalau kehilangan pasangan? Lalu dengan riang, Bibi, suami Vanessa, menjawab dengan, saya malah diramal akan mati setelah mencapai puncak karir. Seperti itu. Lalu istrinya Vanessa Angel buru-buru menukas pernyataan itu dengan, jangan berkata begitu, Pak. Nanti bagaimana dengan anak kita? Namun kemudian suaminya, Bibi ini masih menukas kembali dengan, kan ada asuransi, begitu dia jawabnya sambil berkelakar seperti itu. Nah, kata-kata yang demikian atau pernyataan podcast dari Denny Sumargo yang demikian, ini sebenarnya menjadi kenyataan pada rentang waktu kemudian. Dan kita saksikan sebuah fenomena yang benar-benar terjadi. Mobil Pajero yang melintas di jalan tol di Jawa Timur, kemudian dengan laju yang kecepatan tinggi, lalu menabrak pembatas jalan dan kejadian terjadi sebuah kecelakaan. Vanessa dan suaminya meninggal seketika saat itu. Dan anaknya selamat. Bagi kebanyakan orang, ini ada yang percaya dengan atau tidak. Itu kembali terserah Anda. Karena ini sifatnya adalah bisa jadi kebetulan atau memang ada rentetan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Namun saya sampaikan di awal tadi bahwasanya apapun yang orang katakan, orang pikirkan, orang rasakan, itu bisa menjadi sebuah realita kehidupan karena ditangkap oleh bawah sadar manusia atau bisa menjadi program diri seseorang. Seperti itu. Jadi ini adalah realita yang dan fenomena yang terjadi dalam kisah nyata akibat sebuah pernyataan atau kata-kata. Lalu yang kedua, masih dalam podcastnya Denny Sumargo, seorang Ridwan Kamil pernah ditanya pada saat itu, Anda memilih istri atau anak Anda? Setelah berpikir sejenak, Ridwan Kamil menjawab, saya memilih istri saya. Karena anak adalah titipan Tuhan yang suatu saat dia akan menemui takdirnya sendiri, menjemput takdirnya sendiri. Dan kita tahu belum lama ini anaknya seorang Ridwan Kamil, Mas Emil, terseret arus di Sungai Are, Swiss dan belum diketemukan sampai saat ini walaupun sudah berminggu yang lalu. Sebuah pernyataan, kata, kalimat, dan bisa jadi adalah sebuah emosi yang diungkapkan menjadi sebuah realita hidup seseorang. Entah Anda percaya atau tidak, entah ini sebagai sebuah kebetulan atau memang sebuah pola dari kehidupan, mari kita belajar dari sini. Dalam bahasa hipnosis
dalam bahasa keilmuan pikiran bawah sadar, pertanyaan yang disampaikan oleh Denny Sumargo dalam podcastnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan suges, pertanyaan yang menggiring seseorang kepada sebuah sugesti tertentu. Dalam hal ini adalah kata bahasa suges tentang kematian atau tentang bencana atau kesedihan dan lain sebagainya. Pada saat pertanyaan tersebut disampaikan kepada Bibi, Vanessa Angel, lalu kepada Ridwan Kamil, itu memberikan isyarat, memberikan bahasa sebagai sebuah bahasa kematian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggiring sugesti seseorang kepada sebuah bahasa perpisahan atau kematian. Dan pikiran bawah sadar menangkap itu sebagai sebuah pesan, di mana pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara sebuah kebenaran atau sebuah ilusi. Tetapi karena pernyataan itu berkembang, kemudian dipikirkan dan dirasakan, maka dia akan menjadi sebuah suges di dalam bawah sadar seseorang. Ini mengapa orang tua zaman dulu atau petua-petua bijak mengatakan bahwa berkata-kata yang baik, berbicara yang baik, mengeluarkan pernyataan yang baik itu menjadi sebuah hal yang sangat urgent kaitannya dengan ini. Apabila Anda menemui sebuah pertanyaan seperti yang mirip dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada Vanessa Angel dan Bibi serta Ridwan Kamil, misalkan pertanyaan-pertanyaan ngaluk, dalam bahasa Jawanya itu adalah ngaluk. Ngaluk itu adalah sesuatu hal yang berbicara tentang hal-hal yang buruk atau kematian atau perpisahan. Misalkan ada pertanyaan seperti itu dari seseorang atau dari siapapun itu, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah, pertama, Anda tidak harus menjawab pertanyaan itu. Karena menjawab dan tidak menjawab adalah hak Anda. Yang kedua, Anda bisa meminta untuk bertanya yang lain atau mengajukan pertanyaan yang lainnya yang bukan itu. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan suges yang menggiring kepada sebuah pesan kematian atau pesan perpisahan atau pesan kedukaan atau kesedihan dan lain sebagainya. Kelihatannya ini hal yang sepele, kelihatannya hal yang sering terjadi di masyarakat kita. Sepertinya adalah hal-hal yang biasa-biasa saja. Namun harus kita sadari bahwa itu adalah menancap dalam pikiran bawah sadar seseorang dan bisa menjadi pola realita hidup seorang selanjutnya. Karena pada dasarnya pikiran bawah sadar tidak bisa menangkap, tidak bisa membedakan pola kata-kata atau kalimat-kalimat atau sugesti-sugesti yang diberikan oleh seseorang, itu langsung ditangkap begitu saja. Dia tidak bisa memfilter itu, bahwa itu benar atau salah, bahwa itu baik atau buruk, dan lain sebagainya. Maka yang berhak memfilter itu adalah diri kita sendiri dengan ucapan-ucapan yang benar, kata-kata yang baik, perasaan-perasaan yang positif, dan emosi-emosi yang memberdayakan bagi kita. Demikian teman-teman, sahabat-sahabat yang berbahagia, semoga sedikit ulasan pada siang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan salam baik, salam bahagia selalu kepada Anda semua. Semakin sehat, segar bugar, semakin membaik dari hari ke hari dalam segala urusan, dalam segala aktivitas Anda.
menjadi lebih baik lagi dan semakin baik dalam segala hal. Terima kasih sahabat-sahabat yang berbahagia, teman-teman yang budiman. Demikian pembahasan kali ini, singkat tapi padat. Semoga bermanfaat bagi Anda dan bisa memberikan pengertian dan pemahaman baru bagi kita semua. Selamat beraktivitas, salam baik, selamat siang, dah.